wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Esteana dengan NIM F1011241024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3B Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Etika Seorang MC dan Moderator. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, keterampilan memandu acara yang diampu oleh Bapak Ahmad Rabiul Muzamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya hingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Astriana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema Etika Seorang MC atau Moderator. Materi ini tentu mengenai seorang MC atau moderator adalah wajah utama dalam sebuah acara. Tidak cukup hanya menguasai teknik berbicara, tetapi juga harus tahu bagaimana bersikap, beradaptasi, dan menjaga etika. Menjadi seorang MC atau moderator bukan hanya perkara teknik berbicara dengan suara yang lantang, artikulasi yang jelas, dan intonasi yang menarik. Tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu bagaimana cara kita membawa diri. Seorang MC adalah wajah terdepan dalam sebuah acara. Dia merupakan perwakilan penyelenggara yang berhadapan langsung dengan panitia, tamu undangan, pembicara, serta peserta acara. Oleh karena itu, selain menguasai teknik berbicara, seorang MC juga harus tahu etika, bagaimana agar bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Berikut beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang MC dan moderator. Pertama, yaitu ramah. Seorang MC sejatinya bukan orang luar yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tim penyelenggara. Bila digambarkan dalam struktur organisasi, posisinya sama penting dengan panitia. Oleh karena itu, seorang MC harus bersikap ramah kepada siapapun yang terlibat, khususnya panitia. Bersikap ramah berarti menghargai kerja keras panitia, mampu beradaptasi, dan mudah untuk diajak bekerja sama. Jangan pernah bersikap seolah-olah kita lebih tinggi dari panitia. Sayangnya banyak MC yang merasa dirinya artis atau bintang tamu yang harus dipuja. Mereka enggan berbaur, malas berkomunikasi, sehingga memperlakukan LO atau panitia sebagai bawahan yang hanya bertugas melayani. Sikap ini harus kita hindari. Ingat, tanpa panitia, MC tidak akan bekerja keras. Panitia yang merasa dihargai dan senang untuk diajak bekerja sama, kemungkinan besar kita akan diundang kembali ke acara berikutnya. Maka jadi pribadi yang hangat, rendah hati, dan mudah untuk diajak bekerja sama. Kedua, yaitu SKSD dengan tamu undangan. Banyak MC pemula yang merasa minder atau canggung saat bertemu tokoh besar. Mereka bingung bagaimana harus menyapa sehingga suasana menjadi kaku. Padahal sebagai MC, kita tidak mewakili nama pribadi, melainkan mewakili nama lembaga. Menyadari posisi itu, kita menjadi lebih percaya diri. Tamu atau pembicara tidak melihat siapa kita, tetapi siapa yang mewakili kita. Meskipun belum pernah berkenalan, tetaplah bersikap akrab. Sapa mereka dengan hangat, perlihatkan sikap profesional, dan tunjukkan bahwa kita mampu untuk diajak bekerja sama. Namun, sikap akrab ada batasnya.
jangan sampai terkesan berlebihan. Yang harus diingat yaitu SKSD dengan porsi yang tepat. Jangan terlalu dingin dan jangan sampai terlalu berlebihan sehingga kamu merasa risih. Yang ketiga yaitu bersikap profesional. Seorang MC harus benar-benar profesional, artinya menempatkan tugas di atas kepentingan pribadi. Apapun yang sedang dialami dalam kehidupan pribadi jangan sampai terbawa ke panggung. Seorang MC harus ceria, energik, dan percaya diri. Profesional juga berarti melakukan persiapan yang matang. Tidak ada seorang MC yang datang ke sebuah acara tanpa melakukan persiapan. Persiapan misalnya menyiapkan cue card, berlatih intonasi, dan melakukan gladi bersih. Selain itu, profesional juga bersedia mengikuti arahan panitia, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Terkadang panitia meminta hal-hal yang memberatkan atau tidak masuk akal, tetapi kita sebagai MC harus tetap mengakomodasi tersebut. Yang keempat yaitu bersiap untuk perubahan. Dalam dunia event tidak ada yang pasti. Meski susunan acara sudah tersusun rapi, perubahan mendadak bisa terjadi kapan saja. Misalnya pembicara datang terlambat, durasi acara yang dipersingkat, atau tambahan penampilan yang tidak terjadwal. Jadi seorang MC harus siap menghadapi perubahan tersebut. Tetap tenang, jangan terbawa emosi, dan apabila perlu, bantu cari solusi. Sikap fleksibel ini sangat penting, karena jika MC tidak siap, penampilan akan terganggu. Alih-alih mengaitkan suasana, justru MC bisa terlihat bingung dan akan membuat acara kacau. Dengan begitu, tanamkan sejak awal dalam diri bahwa perubahan adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah acara. Dengan begitu, mental kita akan terlatih dan performa kita tetap terjaga. Yang terakhir, jangan menyakiti dan jangan menghina atau menyakiti perasaan. MC adalah pusat pengertian. Segala ucapan akan terdengar oleh orang banyak. Jadi gunakanlah mikrofon dengan sebijak mungkin. Jangan sampai kata-kata yang keluar justru menyakiti atau merendahkan orang lain. Terkadang, karena terbawa suasana, MC bisa spontan mengucapkan sesuatu yang menyinggung. Itulah sebabnya MC harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, agar tidak ada pihak yang tersinggung. Ingat, tugas utama MC adalah membawa suasana yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Jadi, etika seorang MC dan moderator bukan hanya sekadar teori. Semua ini akan terasa lewat pengalaman. Dengan bersikap ramah, berani menjalin keakraban dengan tamu undangan, bersikap profesional, bersiap menghadapi perubahan, dan menjaga dan serta berhati-hati dalam berbicara. Seorang MC juga mampu menjalankan perannya dengan baik. Tidak hanya membuat acara berjalan dengan lancar, tapi juga meninggalkan pesan positif terhadap para hadirin yang hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengambilan dari saya. Terima kasih. Dadah.